nama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita baca memberikan tip ya kita bersama. Ini mendung banget ini posisinya ya, dan di tempat yang lain cerah, di kami mendung nih di Bandung. Mas Ilan di Jakarta mendung atau gimana Mas? Lumayan agak mendung-mendung juga Pak, sama. Mendung ya, dan pada sehat semuanya. Oke, saya jelaskan aja mengenai sistem ini. Jadi untuk memulai tugas nanti, karena Anda harus bikin aplikasi, salah satu syarat yang harus Anda ketahui adalah tentang field system ya. Nah, sistem itu apa, bikinnya seperti apa, nanti processingnya kayak apa ya. Kita coba lihat pada beberapa slide yang mungkin penting, nanti yang lain bisa Anda pelajari semuanya ya. Jadi kalau per definisi ya, per definisi itu sistem itu kita bisa ada 4 kata kunci sebetulnya. Ya, nanti masalah cara membahasakan silakan Anda. Tapi ada 4 kata kunci ya. Jadi sistem itu adalah suatu yang terdiri dari elemen-elemen. Dia pasti punya elemen-elemen. Atau yang disebut dengan subsistem atau elemen-elemen ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, selain elemen itu ada hubungan. Jadi masing-masing elemen itu saling berhubungan ya. Nah, ketika berhubungan ya, suara saya masih kedengeran Pak. Masih. Kita agak putus tapi masih kedengeran Pak. Sempat putus ya? Iya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi sistem itu intinya dia punya elemen ya, elemen apa aja, kemudian masing-masing elemen itu saling berhubungan. Elemen itu berhubungan, dia punya tujuan tertentu ya, punya tujuan tertentu, kemudian dan ada batasan tertentu. Nah, contoh saja misalkan ya, contohnya adalah itu 4 elemen Anda pegang dulu, itu paling kunci sebetulnya di teori sistem. Di beberapa ini ya, pengembangannya ya itu aja sih sebetulnya, nggak terlalu banyak. Varian-variannya ya tinggal jenis pendekatannya kayak apa, elemennya apa saja, batasannya kayak apa, tujuannya apa, dan sebagainya. Nah, ini contoh aja adalah misalkan kita bicara tentang sistem belajar mengajar smart plural misalkan ya, sekarang ini. Kalau kita lihat elemennya adalah apa? Misalkan elemen itu seperti laptop ya, laptop itu elemen. Kemudian apa? Ada misalkan kalau Anda pakai modem ya, di rumah pakai modem atau pakai kabel ya, ada kabelnya, ada modemnya ya. Kemudian ada pengajarnya, saya dan Pak Ilan, kemudian ada mahasiswa. Nah, itu elemen-elemen semuanya ya. Itu adalah bentuk elemen-elemen yang ada dalam sebuah sistem. Nah, nanti ini sangat bergantung nanti pada konteksnya ya. Kalau konteksnya misalkan Anda berbicara tentang apa misalkan ya, elemen pertandingan sepak bola ya berarti ada lapangan, ada wasit ya, ada pemain bolanya, ada gawang ya kan, ada yang selain wasitnya itu yang di kanan kiri itu yang membantu wasit apa namanya? Hakim garis ya. Sekarang ada VAR dan sebagainya ya. Itu elemen-elemennya. Nah, itu sangat tergantung dari kegiatan ataupun aktivitas yang akan kalian lihat di sebuah wilayah atau di sebuah desa tertentu ya. Nah, gitu. Nah, tentunya kita akan melihat elemen itu harus kita batasin.
Karena kalau kita nggak batasin nanti kemana-kemana, ya kan? Misalkan contoh tadi kita berbicara tentang smart rural, kalau kita tidak batasin hanya smart rural saja, ya bisa melebar ke sistem pengajaran di PWK. Kalau nggak dibatasin lagi sistem pengajaran di fakultas teknik. Kalau nggak dibatasin lagi, lebar lagi, kita sistemnya ada di universitas dan seterusnya. Makanya kita perlu pembatasan. Jadi ketika kita membuat nanti kalian buat tugas ya, tolong batasi dengan baik supaya tidak melebar kemana-mana sistemnya gitu ya. Nah, secara prinsip, oke, bisa geser Mas ya, bisa geser ke input proses output ya. Jadi secara prinsip bahwa sistem itu ya itu akan bekerja secara relasinya ya, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Apa inputnya ya, ada mahasiswa, inputnya ada materi, inputnya dosen, inputnya ada laptop ya. Terus kita berproses ya, berproses, Anda mengisi absen, Anda mengisi lakukan ujian, Anda juga harus misalkan membuat tugas, ya kan? Dan nanti endingnya apa? Outputnya adalah nilai. Ya, outputnya adalah nilai. Nilai kalian keluar dengan sekian banyak kriteria, misalkan, gitu kan? Nah, nanti ada juga sistem itu adalah proses feedbacknya. Ada sebagai bentuk kontrol ya. Feedback ini adalah bentuk kontrol. Misalkan apakah pengajaran kita itu diterima kalian atau enggak? Ya kasihlah ujian, kasihlah kuis, ya kan? Kasih kuis ya. Tiap minggu misalkan atau per 2 minggu sekali tatap muka begini ataupun via online begini, apakah ngertiin enggak? Atau tugas Anda juga dikerjakan atau tidak? Makanya butuh Anda mengerjakan tugas dan diupload ke kami gitu. Itu proses feedback ya. Nah, di tujuan dan proses ini ya pasti ada di input ya, proses itu ada tujuannya. Semua proses punya tujuan, ada standar-standarnya. Seperti standar-standarnya adalah kalian harus masuk 75 kali 75% ya. Kemudian paling telat misalkan di 30 menit misalkan ya untuk daring ini. Nah, terus misalkan standar yang lain, ya tadi kayak nilai ya, standar nilainya misalkan untuk dapat A ya harus 79,9 ya kalau nggak salah. Itu kan ada standar-standar yang bisa kita pakai gitu ya. Dan punya constraint. Nah, constraint ada yang misalkan ketika seperti ini ya, kasus daring seperti ini Pak, dan punya saya nih misalkan nge-lag gitu terus gitu karena komputernya sudah tua misalkan gitu kan, constraint ya kan, atau constraint-nya sinyalnya jelek ya. Nah, itu proses kayak gini kan ada sebuah sistem itu pasti punya tujuan tertentu ya, ada standar-standarnya, ada constraint-nya. Itu yang disebut dengan restriksi sistem, batasan-batasan sistem ya. Restriksinya adalah nanti kalian juga bikin ketika nanti di desa anggap aja buat misalkan sistem pengembangan sapi perah, anggap aja kan, sistem pengembangan sapi perah ya. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya mungkin ada supaya bisnis sapinya menjadi lebih baik lagi, ya kan?
Ada standar-standarnya nggak? Ada, misalkan ya. Tapi kalau nggak dikasih makan sehari 2 kali, dia akan berontak-berontak, gitu. Ada standarisasinya, misalkan ya. Atau ada standar ininya nggak? Misalkan standar kandang, misalkan ya. Karena kadang untuk sapi perah kan atau sapi penggemukan punya standar-standar kandang yang berbeda-beda. Kemudian tingkat kebersihannya, gitu ya. Apalagi kalau sapi perah, gitu kan, berarti ada standar kebersihannya. Ya. Kemudian ada batasan nggak? Oh, batasannya misalkan ternyata rumputnya susah, misalkan ya, atau harga pakannya yang lain hal, ya. Kemudian konsen-konsen lainnya, batasan-batasan sebagai smart ya. Di inputnya apa? Inputnya ya sapi, ya kan? Inputnya nanti ada lahan, inputnya ada rumput, ya. Kemudian berproses, ya. Antar sapi dengan lahan berrelasi, antara sapi dengan peternaknya berrelasi, peternaknya dengan misalkan penampung susunya juga berrelasi, ataupun apalah ya di dalam itunya ya, di susu tadi ya, itu berproses. Outputnya apa? Outputnya misalkan kalau susu sapi ya berapa liter per hari dari sapi, yang setiap satu sapi itu hasilnya berapa liter per hari ya. Dan nanti ternyata suatu ketika sapinya misalkan bermasalah, nanti dilihat, dikontrol, ada masalah apa ya sebetulnya, apakah karena psikologi sapinya, apakah karena nutrisi sapinya yang kurang, ataukah pakannya yang tidak baik, tidak pas, sehingga outputnya berkurang dan sebagainya, atau karena memang sudah tua dan sebagainya ya. Nah, itu adalah misalkan kita bikin sistem sistem untuk pengelolaan sapi misalkan ya. Nah, sekarang kita bisa melihat apa yang harus Anda harus Anda kerjakan ketika Anda mau membuat sebuah sistem ya. Mungkin di matrik ya, bisa kita lihat ya. Nah, setiap sistem nanti Anda buatkan semacam matriknya ya. Matrik itu berisi entitas ya. Tadi kalau entitas itu seperti kita bicara smart ruler ini kelas A ya. Entitasnya apa? Laptop misalkan ya. Laptopnya atributnya apa? Ya, atribut laptopnya ya misalkan harus laptop atau PC yang dengan kapasitas berapa gitu kan, itu kan atribut-atributnya gitu kan ya. Kemudian berikutnya adalah selain atribut, nanti Anda masukkan aktivitas ya. Aktivitasnya apa? Ya, apakah aktivitasnya itu misalkan mengupload bahan e-kuliah, kemudian kita juga kuliah daring atau apapun ya, itu adalah bentuk-bentuk aktivitasnya, contoh-contohnya ya. Kejadiannya bagaimana? Ya, kejadiannya bisa Anda masuk jam 7, setengah 7, keluar nanti jam 8 dan sebagainya ya. Kemudian variabel statusnya seperti apa? Misalkan kita jumlah dosennya berapa? Oh, ternyata kami tim teaching antara saya dengan Pak Irlan. Kemudian ada berapa jumlah mahasiswa, ada berapa jumlah laptop, ada berapa habis kuotanya berapa dan sebagainya, itu misalkan ya kan. Nah, itu adalah yang kalian harus kembangkan. Nah, tinggal kalian lihat mau kasus yang Anda angkat apa ya, terserah kalian pilih ya, sesuai dengan yang kita kemarin dibicarakan oleh Pak Irlan, bahwa kalian boleh memilih objek ataupun
kasus-kasus di dekat desa Anda aja, yang nggak usah jauh-jauh ya. Oke. Nah, saya kasih contoh yang sudah pernah dilakukan ya. Mungkin setelah mengidentifikasi sistemnya kayak apa, entitas ya, entitas itu elemen-elemen tadi ya, kemudian atributnya bagaimana aktivitas itu kita berkaitan dengan bentuk relasi-relasinya seperti apa gitu ya, kejadian dalam relasinya kayak apa ya. Nah, kita nanti bikin yang namanya bisnis proses ya, bisnis proses dari sistem tadi. Nah, mungkin bisa kita lihat contoh, saya punya contoh untuk, nah ini saya dulu riset, ada mahasiswa kakak kelas Anda yang riset ya, dia meriset tentang bisnis model di tentang ekonomi lokal di Pulau Buru. Nah ini kebetulan kasusnya adalah kayu putih ya. Bagaimana proses agroindustri untuk kayu putihnya. Nah, Anda perhatikan di sini. Si anak ini membatasi hanya proses dari pemetikan sampai dengan penjualan saja. Ya. Hanya link awal penjualan. Nah, itu dia batasin itu aja. Jadi, kalau nggak dibatasin gimana? Bisa si sistem ini dari awal, dari pembibitan, ya. Pembibitannya kayu putih bagaimana, ya kan? Proses penanamannya seperti apa, proses pemeliharaannya seperti apa, bagaimana dia bisa ada hama atau tidak, ya, ada gangguan-gangguan lain atau tidak, biar si tanaman tidak mati dan sebagainya, gitu kan? Nah itu kan sistem yang bisa kita buat, tetapi dia membatasinya hanya pada pemetikan. Jadi dianggap bahwa si pohonnya itu sudah ada dulu, ya, sudah ada, ya, sehingga dia hanya mengatakan bahwa pohon itu ada yang di gunung dan ada yang di dataran rendah. Nah, yang flat gitu ya. Kalau yang di gunung ternyata yang di ketinggian bagus, lebih bagus daunnya, kualitasnya nomor 1. Ya. Kalau di flat itu daunnya kualitasnya nomor 2. Itu karakter tiap-tiap tanaman beda-beda ya, masing-masing tanaman beda-beda. Kayak misalkan contoh pepaya gitu ya, pepaya bagus ditanam di pasir misalkan, gitu kan? Ya. Nah begitu. Nah kemudian dari nanti pohon yang ada dipetik ya, hasil pemetikan dijemur. Berapa lama? 3-5 hari. Ya dijemur gitu ya. Berarti ada lahan untuk penjemuran, ya kan? Ada lahan untuk penanaman, berapa hektar, gitu kan? Kemudian setelah dijemur, daun dimasukkan ke karung. Nah, berarti ada karung nih, ya. Karung ini dibawa, ya. Nah, karungnya ukuran misalkan 100 kilo, misalkan, ya, ukuran 100 kilo. Itu dimasukkan, kemudian dibawa. Berarti ada alat transportasi, ya. Ada juga jalan, ya, pastikan ada jalan aksesnya dan sebagainya. Itu sebagai entitas-entitasnya. Jadi kalau kita lihat, yang pertama kita dari proses agroindustri ini, entitasnya adalah satu, pohon kayu putih. Terus 2, tanah. 3, tempat penjemuran. 4, alat transportasi. 5, untuk alat penyulingan, gitu kan? Karena setelah dibawa diproses di alat suling, ya, untuk memisahkan antara
apa namanya, minyaknya dengan air, gitu ya. Kemudian di situ diproses ya selama 5 sampai 6 jam. Nah, itu kita bisa melihat ya hubungan seperti apa antara apa namanya kondisi orangnya dengan alat sulingnya misalkan, gitu ya. Kalau apakah ada standar-standar khusus enggak misalkan, ya? Kayaknya mestinya di dalam proses pengolahan minyak kayu putih ini ada standarisasinya, gitu ya. Nah, nggak ngerti proses standarnya seperti apa. Saya tidak begitu paham kalau masalah standarisasi dari alat sulingnya ini ya. Kalau kayak masak sih jelas ya, masak mie misalkan, mie godok ya. Mie godok bisa pakai arang, bisa pakai kompor biasanya. Kalau standarnya pakai kompor arang ya, standarisasi arang itu lebih enak gitu rasanya ya. Aromanya lebih bisa diterima gitu ya. Kemudian setelah penyulingan dipisahkan ya. Dipisahkan antara air dan kotoran serta minyaknya. Setelah minyaknya dapat, dites berapa, dimasukkan ke botol ya. Masukkan botol ukuran ada yang 200, ada yang 400, ada yang 400-nya ya. Dan dites kadarnya. Kadar minyak putihnya kayak apa, baru dijual ya. Nah, ini adalah bisnis proses. Karena kalau kita sudah mengerti bisnis prosesnya seperti ini, nanti kita bisa mengerti titik lemahnya di mana dari sistem tersebut. Ya. Mungkin di feedbacknya, misalkan ya, di feedbacknya kita melihat bahwa oh ternyata kok kadar kayu putihnya kok nggak terlalu besar ya. Kenapa ini? Nah, kita cek. Ya, bisa dicek. Permasalahan-permasalahan yang ada yang muncul tadi ya. Nah, atau yang lain lah misalkan apakah karena alat sulingnya, apakah karena memang kualitas bahannya yang jelek atau karena processingnya yang jelek dan sebagainya ya, itu bisa kita jadikan catatan gitu ya. Nah, kira-kira setelah itu ya, karena kita berbicara dari sisi mengembangkan desa itu kan kita akan melakukan proses bisnisnya ya, misalkan Anda tidak hanya membatasi hanya dari sisi produksi, tetapi dari sisi bisnis. Makanya kita bisa melihat proses bisnisnya, kita bisa melihat bisnis modelnya ya, bisnis model dari setiap ini ya, bisnis model ya. Mungkin Pak Ilan bisa geser ke bisnis modelnya. Ke bisnis model ini yang bisa kalian coba. Ini bisnis model yang relatif mudah ya, yang bisa dikembangkan gitu ya. Kan aku tertarik pada sistem bisnisnya saja deh misalkan ya. Saya tidak bicara dari sisi proses produksi ya, tapi saya berbicara dari sistem bisnis. Nah, dari sistem bisnis itu kita misalkan kita bisa melihat bisnis kanvas model lah ini ya. Jadi nanti kita cek ya siapa customernya, segmen. Misalkan kalian mau buat, anggap aja nih ya, kita mau misalkan kemarin di Lembang itu teman-teman ada yang studi tentang bunga misalkan ya, ada kelompok yang melihat sistem sistem bisnis
bunga potong, gitu kan ya. Nah, kita lihat nanti pertama. Kalau lihat bunga potong, ya, segmennya apa aja sih? Ya, ternyata ada yang segmen di apa? Bisa diekspor gitu ya, sampai ke Singapura. Sebelum COVID itu mereka bagus banget gitu ya. Bisa dilempar ke Jakarta, bisa kelempar ke Singapura ya, macam-macam. Atau yang misalkan bunganya jelek ya dijual di kota saja, ya, dijual di kota. Artinya segmentasi pasarnya itu macam-macam, ya, sama-sama bunga, tetapi segmentasinya pasarnya beda, ya. Nah, kemudian value-nya apa, ya, value yang ditawarkan, gitu ya. Oh, ternyata mungkin bisa yang ditawarkan adalah varian bunga yang banyak misalkan, atau murah misalkan ya. Murahnya bunga itu bisa juga ya menjadi bentuk value nilai yang akan dikembangkan ya. Kemudian bagaimana channelingnya ya? Channelingnya itu misalkan, oh ternyata dia punya jungku sendiri untuk menjual misalkan di waktu bencana, atau dia punya mitra gitu ya, mitra-mitra yang bisa ngepul apa bunga-bunganya ya, itu sebagai bentuk channelingnya ya. Kemudian bagaimana dia berelasi dengan customer ya, oh dia lewat misalkan komunitas tertentu, atau lewat apa, bisa lewat Instagram, atau lewat misalkan macam-macam lah ya, sekarang marketplace kan banyak gitu kan ya. Kemudian yang dilakukan di masyarakat apa aja sih key activities-nya ya, ataupun key resources-nya. Kalau bunga ya ada apa, tanah, ada pupuk, ada mungkin apa itu yang rumah kaca ya, rumah kacanya kayak gitu kan ya. Kemudian bentuk-bentuk aktivitasnya apa ya, nyiram ya, bibit ya, macam-macam, tanam ya, memelihara dan seterusnya ya. Nah, partnership-nya seperti apa? Partnership-nya adalah misalkan ada pemerintah, ada komunitas yang lain ya, itu bentuk-bentuk ininya, atau ada yang membantu lain, itu mungkin CSR gitu kan ya. Nah, kemudian kita lihat revenue stream-nya ya, pendapatannya. Dulu kalau bunga itu dia sangat besar banget ya keuntungannya gitu ya. Tapi kondisi COVID kayak gini revenue-nya langsung drop habis-habisan. Karena apa? Karena nggak ada orang yang pada hajatan, ya kan? Ke Jakarta susah. Sehingga bunga-bunga mawar, bunga-bunga yang kemarin pada laku-laku itu katanya sampai dibakar-bakar kemarin itu saya ke Lembang ya. Saking nggak ada ininya, nggak ada daya beli masyarakatnya, turun drastis gitu, habis dia ya, habis begitu saja, sehingga udah dia akhirnya dibakar-bakar. Akhirnya ini revenue stream-nya kan bermasalah. Nah, gimana kalau ada permasalahan-permasalahan begini ya, kemudian struktur cost-nya ternyata lebih besar ya. Contoh aja, kalau kayak daripada mungkin bunga dijual keluar tidak laku kan, artinya ongkos transportnya kan ada. Nah, itu daripada mengeluarkan ongkos transport nggak jelas, akhirnya apa? Ya dibakar. Ya, atau kayak kemarin timun ya, produk-produk tanaman pertanian gitu ya, ketimun, ada juga tomat itu dibuangin itu misalnya ya, di daerah Garut itu dibuangin ya, karena apa ya, kalau di ini paling harganya sekian ratus perak aja gitu ya. Bayangkan aja di Bandung aja misalkan harga cuman berapa ribu gitu ya, 4.000 kadang. Artinya di tingkat petani itu paling banter 1.000 ya kan. Kalau 1.000
dipanen ya rugi, bayar orang untuk memanennya dengan pendapatan panennya tidak seimbang, ya kan, tidak seimbang. Nah akhirnya dibiarkan aja akhirnya, ya itu yang dilakukan misalkan di pertanian. Nah dari situ baru kita ngerti sebetulnya ini sistem ini masalahnya di mana. Kalau kita sudah tahu ya processingnya kayak gitu ya, semuanya dari hulu ke hilir, setelah dibatasin ya, kita tujuannya mau ngapain, misalkan, oh saya tujuannya adalah ingin meningkatkan produktivitas, anggap aja. Oh kalau meningkatkan produktivitas berarti Anda tidak masuk pada sistem bisnisnya. Gitu. Tapi kalau Anda misalkan ingin melihat bagaimana ya mendongkrak pendapatan dari bisnisnya, ya mulailah lihat dari proses bisnis yang ada. Ya. Jadi pembatasan itu menjadi sangat penting banget sebetulnya. Ya. Itu yang dilakukan, harus kalian lakukan untuk kasus yang sekarang ini. Jadi kira-kira begitulah. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya mungkin bisa didiskusikan sekarang. Jadi kita bisa, kalau nggak ada ya kalian bisa mulai gitu ya. Nah ke depan saya akan ajarkan lagi apa itu inovasi. Jadi nanti biar bentuk setelah tahu problematiknya seperti apa, inovasinya seperti apa, itu yang kita harus kembangkan lagi ya. Kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Ada yang pertanyaan bisa diajukan atau gimana? Kita diskusikan, atau Pak Ilan silakan kalau ada hal yang pengen diumumkan atau yang dibicarakan. Terima kasih. Yes, terima kasih Pak Imam. Jadi tadi udah disampaikan sama Pak Imam pengertian dari sistem seperti apa, kemudian tadi proses dari bisnisnya seperti apa, kemudian setelah itu ada bisnis modelnya seperti apa. Jadi kemarin kan kalian sudah diskusi ini sama teman kalian, di grup juga sudah ada beberapa tema yang muncul untuk tugas besar kalian. Nah, sekarang kalian karena udah ada materi tentang sistem bisnis proses dan bisnis model, nanti coba kalian pikirkan sistemnya seperti apa sih dari tugas besar yang akan kalian lakukan. Kemudian bisnis prosesnya seperti apa, kemudian bisnis modelnya seperti apa. Nah, itu nanti udah mulai coba dibikin kerangkanya. Nanti minggu depan akan saya jadikan tugas biar kalian lebih memahami apa itu sistem, apa itu bisnis proses, dan apa itu bisnis model. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi contoh-contohnya sih sebenarnya udah sangat jelas dipaparkan oleh Pak Imam. Di sistem itu ada entitas, atribut, aktivitas, kejadian, kemudian variabel-variabelnya seperti apa, kemudian dari bisnis prosesnya dari hulu ke hilir, dari sampai produk itu seperti apa, itu juga udah jelaskan. Jadi kalian harusnya udah bisa mulai sedikit menulis dari mulai sistemnya, kemudian bisnis prosesnya juga seperti apa, dari tugas besar yang kalian akan kerjakan dan kalian akan kumpulkan nanti di akhir semester. Nah, ada pertanyaan dulu nih buat teman-teman yang di sini. Siapa nih? Saya ada pertanyaan dulu sebelum saya random tanya nih. Nih, yang paling serius dari tadi, Muhammad Abizar Aski. Ki, ada pertanyaan nggak, Ki? Saya mau nanya dong. Kamu kemarin udah diskusi sama teman kamu tentang tema yang akan kamu angkat di tugas besar Smatulal ini? Apa Ki? Dipanggilnya Abizar atau Aski? Abizar. So, Abizar.
Temanya apa kemarin? Kedengeran, Zah? George? Oke, selain Abizar mungkin ada tentang tadi sistemnya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa nggak? Biar kalian kebayang kayak gimana sih sistem bisnis proses. Kita bahas bareng-bareng, tapi contoh kasusnya dari kalian. Coba, siapa yang mau kita bahas bareng-bareng? Safira, yuk. Apa? Kamu kemarin contoh kasus yang kalian udah pikirkan, apa sih yang mau dijadikan tugas kalian? Apa ya? Kopi paling Pak, kopi. Kopi. Oke, berarti kalau saya balikin ke sininya, PPT-nya mana? PPT-nya. Lihat ya. Oke. Kita di sini Safira mau bikin bikin sistem perkopian kan. Nah, entitasnya apa sih yang mau kita bahas? Oh, kebayang nggak entitas itu apa sih? Kalau dari sistemnya kan sistem kopi dari mulai entitasnya itu ada orang-orangnya itu ada petani, bener kan? Apalagi coba selain petani ada apa lagi? Customer. Ada, oke. Dari petani kemudian langsung ke customer. Di antara petani dan customer biasanya ada apa sih? Ada siapa entitasnya? Selain dua pelaku itu, peran itu. Ya. Pedagangnya, Pak. Apa ya? Pedagang. Oke, ada pedagangnya juga. Jadi dari petani biasanya kan dia nggak menjual sendiri kan. Biasanya ada ke tempat pedagangnya, ada yang mengolah dan lain-lain. Biasanya di pedagang dulu, setelah pedagang baru customer, itu entitasnya. Kemudian atribut. Atribut itu apa sih? Sifat yang dimiliki entitas. Berarti di sini melakukan apa sih coba atributnya? Kalau di sini pengertiannya sifat yang dimiliki entitas. Berarti ada penjual, ada pembeli, ada pemrosesan. Benar? Oke. Kemudian untuk aktivitasnya petani dia melakukan aktivitas apa sih? Oh, dari sistem itu mungkin dari mulai pembibitan, kemudian panen, dari panen nanti dia ngejual ke si produsen, si pedagang, kemudian si pedagang itu mengolahnya misalkan dari penjemuran, kemudian nanti ada roasting, kemudian ada pembungkusan, kemudian baru nanti dijual ke konsumen. Nah, ini kejadian ya nanti ada yang menjual dan ada yang beli. Kemudian variabel statusnya adalah ya nanti ada status dijualnya, kemudian dibeli dan segala macamnya. Jadi silahkan kalian bikin sistemnya seperti itu, kemudian dibikin lagi ini proses bisnisnya dari mulai petani. Kalau ini kan kita menganalogikan si kayu putih. Nah, kamu bikin proses bisnisnya dari si kopi dari awal seperti apa sampai di sini mau sampai penjualan boleh atau sampai nanti ke konsumen juga boleh gitu. Jadi dari sini misalkan kalau misalkan ini itu adalah si kayu putih ya berarti ini kan kopi ini dilakukan misalkan pembibitan seperti apa,
kemudian nanti ada proses setelah pembibitan apa aja, nanti misalkan dipanen, setelah panen nanti dijemur, apakah di bawah matahari atau memakai alat dan segala macamnya. Kemudian setelah dijemur nanti ada proses roastingnya seperti apa. Kemudian setelah proses roastingnya mungkin di sini nanti ada penggilingannya seperti apa. Kemudian setelah penggilingan dia ada proses misalkan pengemasannya dan lain-lain sampai nanti penjualan. Kalau ini sampai penjualan gitu. Oke, kebayang? Nah, nanti silakan yang lainnya juga dibikin proses bisnisnya seperti itu, sistemnya seperti apa, dan proses bisnisnya seperti apa. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nih? Biasanya kalau diem doang sih udah ngantuk. Ikro, ada pertanyaan Ikro? Oh. Dinda, mana Dinda? Dinda Farizia. Oke, mungkin nanti perkuliahan ini akan direkam ya. Saya akan kasih linknya nanti di e-kuliah. Mungkin masuknya ke pertemuan yang akan datang. Kemudian PowerPoint-nya juga akan saya sharing. Untuk nanti kalian bikin si proses bisnis dan sistemnya seperti apa dari nanti tema yang akan kalian kerjakan sampai akhir semester. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Pak, untuk tugas besar gimana ya, Pak? Ya, untuk tugas besar gimananya apanya dulu? Kayak pengerjaannya gitu. Oke. Mulai nih. Jadi sekarang kalian udah ada materi sistem dan bisnis proses kan? Nah, mulai nanti kalian bikin si sistem dan bisnis prosesnya dulu. Seperti apa sih yang kalian mau kerjakan? Oke. Nanti progresnya itu kan ada di tugas. Jadi nanti minggu depan saya akan kasih tugas buat kalian mengupload si sistemnya dari tugas besar itu seperti apa dan bisnis prosesnya seperti apa. Jadi akan saya kontrol tiap minggunya itu kalian ngupload tugas untuk si tugas besar. Oke, jadi sekarang makanya makin harus dikerucutkan. Survei itu perlu ketika kalian nggak tahu bisnis prosesnya seperti apa sih. Oh, menjual kopi itu dari awal sampai akhir itu seperti apa sih, dari mulai prosesnya, dari misalkan dari pembibitannya seperti apa, nanti pengolahan setelah itu nanti pemetikannya seperti apa, QC-nya seperti apa, apakah dipanen semua, atau setahu saya misalkan panen kopi itu harus yang warna merah semua atau bisa dicampur merah sampai dan hijaunya. Nah, itu kalian yang perlu survei ke lapangan itu ngobrol sama si petani kopi, proses bisnisnya seperti apa gitu. Kemudian nanti di pedagang juga kalian nanya-nanya proses bisnis si pedagang itu seperti apa sih sampai nanti ke konsumen. Nanti kalian setelah materi bagian mana sih yang bisa diinovasikan? Apakah di bagian petaninya, apakah di bagian pemasaran dari si ke konsumennya? Itu yang kalian harus cari inovasi. Untuk inovasi minggu depan akan dijelaskan materi. Ada lagi? Oke. Mungkin contoh apa gimana? Pertanian itu
Misalnya saya ambil yang bisnis aja. Agak putus-putus pelan-pelan. Barang yang sudah diolah, diolah lagi. Ada yang dengar? Saya kurang jelas. Enggak, Pak. Putus-putus suaranya, Pak. Coba gimana? Kalau Pak, Iya, Dok. jadi kalau misalnya saya ambil ini yang kosong sudah diolah Pak, jadi saya diolah lagi gitu nggak? Kan kalau waktu itu udah diolah dan awal diolah lagi, tapi kalau sekarang lagi Bisa coba diketik di chat, nggak kedengeran. Atau ada yang kedengeran? Di saya sih masih nggak kedengeran. Ada yang bisa dengar? Oke. Tadi bisa diulangi nggak pertanyaannya? Udah sepi nih. Udah enak. Siapa ya? Tadi yang bertanya? Sok. Lebih jelas nih. Ya. Silakan. Pak. Ya. Putus-putus Pak. Nah, videonya dimatiin dulu coba. Udah nggak putus-putus nggak Pak? Lumayan asik. Oke, Sid. Gimana, Sid? Jadi kalau misalnya saya ambil contoh, kayak misalnya jadi makanan, itu bisa nggak pakai gitu? Yang kedengeran cuma makanan apa? Ulangi. Jadi misalnya nih Pak. Oke, misalnya. Aja nggak di WA, bisa? Apa? Ketik aja di WA bisa nggak Pak? Boleh, ketik aja di WA. Sok, sambil kamu ketik, siapa tahu mau nanti aja di forum diskusi aja boleh, nggak apa-apa. Sok, mana? Sok, ketik dulu di WA. Ya, sambil nunggu Siti untuk ngetik. Jadi ngetik nggak sih?